lewat sini. Kita puterin rumahnya ya, uh, biar tahu pas dari segala kelilingnya mungkin ada sesuatu. Ih, maksudnya lihat tuh jendela itu tuh. Nih di sini perhatikan tuh. Mana, Us? Itu jendela itu kayak apa itu? Serem nih. Ih, kayak peti mati apa bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan-jangan ini mayatnya orang ibu ini nih. Duh, jadi bukanya gimana nih? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian. Selain daripada menghibur, seperti biasa juga, saya akan mengajak kalian untuk bertadabbur alam. Atau berpikir jalan guna apa? Guna membenahi diri. Membenahi diri dari apa? Dari apa-apa yang semesta perlihatkan di sini adalah sebuah pitutur-pitutur lembut, atau ajakan-ajakan baik, dan membina kita ke jalan yang lebih sempurna. Artinya, ke jalan surga. Nah, gitu teman-teman. Ini ada sebuah lokasi di kurang lebih di sebelah sana, kampung sebelah sana itu rumah sultan yang saat ini terbengkalai. Dan terbengkalainya itu ada sebab-sebab tertentu. Tapi kita bisa memetik hikmah pelajaran daripada apa-apa yang dipertontonkan di semesta ini. Menjadikan afirmasi kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bernilai. Artinya bernilai apa? Bernilai itu kita menjadi orang lebih sukses, lebih sempurna seperti orang-orang terdahulu kita. Maka dari itu, mari kita fokuskan pikiran kita supaya kita lebih bernilai dan lebih baik. Yuk. Wah, ini mungkin ya ada gerbang atau gapura. Gapura di sini yang terpampang oke, sama seperti gapura kerajaan ya. Ada bata-bata merah yang terlihat. Memanglah keunikannya di sini. Tapi kita bisa memetik hikmah dari perjalanannya nanti, karena apa-apa yang dilihat tadi adalah sebuah ilmu untuk kita lebih bernilai. Yuk kita masuk dulu ke pintu pertama ini, gapura yang unik. Yuk, assalamualaikum. Orang kaya ini ya. Ya iya ini ya ini di apa di itu kurang lebih sebelah sana ini. Nanti kita cari pintunya, masuk ke lokasi yang dimaksud biar kita lebih mengena apa-apa yang dilihat kan. Yuk, asik nih. Terus seneng gak kalian seneng sini nih? Sekarang berbeda. Ya, Di dalam banyak hutan dong. gini, justru itu ikuti dulu. Nanti kan ada titik temunya supaya kita tidak selalu menjadi penonton, tapi kita sebagai pelaku. Pelaku apa? Menjadi sultan itu sendiri. Ayo, makanya itu kita lihat-lihat dulu biar kita ketularan kayaknya, ketularan sugih. Gitu. Wah, ini ya. Ke tempat rumah sultan ini, guys. Ya, ya. Nah, mungkin ini pintunya. Pintu dimaksud yang apa namanya tuh?
Sultan saat ini tertutup dan dihiasi di kanan kiri hiasan ini yang unik ya. Diperhatikan di belah sana juga kanan kirinya. Baik, kita coba untuk masuk. Assalamualaikum. Ada belnya enggak itu? Bukan bel tapi ini adalah kodam Kodam. atau security. Kok ngomong-ngomong itu pintunya gede banget ya? Pintu ini maksudnya adalah ini sebagaimana kita sebelum itu kita buka hati dulu ya. Buka hati, lapangkan dada supaya kita itu bisa mengakses energi keberlimpahan, energi sultan ya. Baik, alhamdulillah buka hatinya ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wah, perhatikan teman-teman. Ternyata ini luar biasa. Ya, apa yang ada dalam pikiran kalian ketika melihat seperti ini? Ini megah sekali nih. Lihat di pandangan rumahnya dan di sekelilingnya yang terkesan dengan berbagai nuansa lah ya. Tergantung kita mau melihat dari sudut mana. Kalau kita melihat dari sudut horornya memang ada. Maksudnya adalah suasana yang seolah terbengkalai kayak gini, jadi seolah-olah angker ya. Tapi angker ini dikarenakan tidak terawat ya, banyak sampah-sampah yang berserakan. Ini pun ilmu, maaf ya, saya terangkan supaya kalian nanti menjadi orang kaya ya, maksudnya gitu. Ini tidak bercahaya ya, karena daya kotoran. Dalam diri kita pun seperti itu. Ketika kita banyak kotorannya, tidak bisa bercahaya ya, tidak berkarisma. Nah, kalau tidak ada kotorannya, malah bisa kita menyerap rezeki, menyerap ilmu. Nah, ini dia. Mari kita bersihkan pikiran kita, jangan gembrungsungan, jangan curigaan, teruslah positif dalam menilai apapun, itu maksudnya. Ya, supaya kita lebih bernilai dan bisa bercahaya. Baik, kita lihat dulu sudut demi sudutnya, kita mulai masuk saja. Assalamualaikum. Ini unik ya. Bangunannya yang dibikin sedemikian rupa, artinya gini. Tekstur bangunnya ini ada seperti undak-undakan tangga yang naik ke atas. Ini mengajak kita, bila mau sukses itu kita harus melalui proses, yaitu menaiki titian tangga demi tangga. Itulah proses ya. Tidak ada rumusnya orang tiba-tiba kaya. Nah, baik, ya kita masuk aja. Pelan-pelan, karena ini teman-teman, kemegahan yang ada di sini itu diciptakan awalnya itu oleh si penghuni rumah atau yang punya rumah ini dari apa? Dari pikiran yang positif, dari kebersihan batin, dan semua itu bisa tertarik, bisa mewujud. Karena apa? Kita manusia pun bisa mencipta. Ya karena apa? Dalam diri kita itu ada Tuhan. Jadi Tuhan pun Maha Pencipta, kita pun bisa mencipta. Tapi apa? Kita hadirkan Tuhan dalam diri kita. Jangan gembrungsung. Yuk. Ya, ini patung ya. Iya, patung gajah di sini. Ya, ini sebagai hiasan saja. Jadi kita itu jangan kerdil pikirannya, ya. Hanya hiasan, seni, kesenian, hiasan, bukan disembah, ya. Jangan gagal paham. Tenang. Biasakan untuk fleksibel, biasakan untuk lentur pikirannya supaya kita mudah menyerap wawasan dari semesta ini. Yuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wah. Ini mungkin sebagai ruang aula ya. Jadi bukan rumah ya, tapi ruang aula, tempat pertemuan dari para tamu-tamunya beliau yang di sini. Assalamualaikum. Wah, lihat nih. Di sini itu perhatikan dari plafon-plafonnya, dan di sini ada kristal yang terpampang di sini sebagai keindahan, wujud kecantikan daripada ruangan ini. Di mana ruangan yang nyaman ini sehingga bisa membawa kita ke situasi yang lebih bernilai. Ini artinya berafirmasi, ya. Tanpa kita sadari, ya, kita itu sedang berafirmasi. Afirmasi
apa sehingga kita menginginkan atau seolah-olah kita sudah mempunyai rumah seperti ini. Nah, kalau seperti ini sudah kita terapkan dalam diri kita, dalam pikiran, batin, perasaan kita, maka Tuhan pun akan merespon. Entah itu dari mana caranya, ya, dari mana sumbernya, yang penting kita meyakini itu pasti terjadi. Tapi jangan kita jangan kita blokir, tenang. Terkadang-kadang manusia itu mempunyai pikiran gini, lah orang saya cuma kuli malah bisa kayak gitu. Nah itu sama halnya mengcancel doa sendiri. Ayolah selalu positif, kita pun bisa seperti ini, kita menjadi sultan itu sendiri bukan hanya sebagai penontonnya. Inilah yang dimaksud. Jadi tontonan bisa menjadi tuntunan bila kita mau memahaminya dan selaraskan dimensinya gitu. Nah ini ada juga wadah harta karun di sini. Nah wadah uang ini ya, jadi bisa kalau kita mau membuka ini ada uang di dalam sini penuh ya. Uangnya itu banyak, ada ratusan ribu yang bengketan ya penuh segini. Jangan-jangan ratusan dolar ini. Ya iya bisa jadi. Nah kita pun bisa menerapkan ini. Tuhan itu maha kaya kok. Kita pun bisa kalau kita mau menerimanya. Kadang-kadang itu kita tidak siap untuk menerimanya. Tidak siap artinya tadi kita memblokir doa kita sendiri, ya itu. Nah di sana juga sama itu ya, itu mungkin di sebelah sana itu harta karunnya, di sini pada uangnya. Bayangkan saja uang kalian penuh segini. Ya. Saya sudah mempunyai uang sebanyak ini, sewadah ini. Dan saya pun sudah mempunyai rumah semegah ini. Ini kita penggambaran saja ini yang masih ini ya, yang sudah masih aktif maksudnya. Ini kan terbengkalai, penggambar tidak aktif nih, kan cantik ini. Nah kecantikan ini membuat kita nyaman, membuat kita tenang, kita pun bisa ya. Bukan cuma sultan, kita pun menjadi sultan itu sendiri begitu ya. Keren sekali. Yuk nanti kita ke ruangan-ruangan selanjutnya untuk bisa menyerap ilmu-ilmu yang di sini yang dijabarkan. Ya, yuk ke sesi berikutnya. Ya iya, rumah sultan ketika kita mau siap menerimanya, tetapi kebanyakan orang sudah terlanjur nyaman dalam kesengsaraan, terlanjur nyaman dalam kemiskinan, sehingga apa? Selalu memblokir data-data yang baru yang tidak sesuai ya. Artinya gini, kita terbiasa menjadi orang sengsara, kok tiba-tiba ada data baru saya kaya. Nah, saya berkelimpahan. Lalu akan tertolak oleh pikiran bahwa sadar kita, tertolak. Jadi akhirnya apa? Tidak mewujud. Coba kita lepaskan saja data-data lama kita buang. Kita unduh aplikasi baru beranggapan saya mampu, saya bisa, pasti kalian bisa, ya. Oke, bagusan itu ada musola itu apa masjid itu tuh? Ada musola? Itu tuh. Kayaknya kayak musola tuh, apa itu? Apa ruangan apa lagi? Nggak apa-apa, yuk. Penonton ini pada lihat musola. Ya baru, oke. Keren ya. Ini loh seperti ini bangunan di Bali ini, tumpukan-tumpukan ini, ya kan? Ya. Wah, yuk bahas ini yuk. Nah ini yang seperti musola, seperti pendopo yang ditinggalkan begitu saja. Mungkin ditinggalkannya mungkin karena orangnya sudah tidak ada ataukah sudah maksudnya pindah kemana, karena itu hartanya banyak sekali, bukan cuma di sini, mungkin menghuni rumah yang lain. Ya baik. Assalamualaikum. Sebagai adabnya yang copot ini kan mungkin sebagai musola ya, tempat beribadah itu. Baik. Wah keren sekali nih ya. Ini hanya ini saja dulu, melihat-lihat dulu maksudnya dari ukiran-ukiran yang ada ini, seni yang terpampang di dinding-dinding ini, ada ukiran-ukiran batik-batik yang unik sekali ya, diperhatikan dalam tiang-tiangnya.
Eh, ini loh karya seni luar biasa ini. Jadi tahu nggak karya seni? Nah, jadi seni itu bukan hanya di dalam bentuk-bentuk ya apa yang dilihat seperti ini gitu ya. Bentuk-bentuk dinding, bentuk-bentuk ukiran apa, bukan cuma di situ. Tapi kita bisa memberikan seni dalam diri kita. Seni berpikir, seni bicara, seni bahasa, baik itu bahasa mulut ataupun bahasa tubuh, menggunakan seni supaya seirama dengan apa? Dengan semesta. Gitu maksudnya. Ya, berserasi sedimensi. Nah, dan ini mungkin sebagai tempat imamnya di sini, tempat imam apa ketika beribadah di sini. Nah, apa namanya tempat ibadah ini ternyata lebih kita berpikir lebih dalam lagi. Bukan hanya di masjid atau musola sini, ternyata dalam batin kita sendiri itu, ya kita memasuki kolbu kita sendiri supaya kita bisa mengenal diri dulu, baru mengenal Tuhannya. Ini hanya sebagai wujud kiasan atau sanepa. Oke, lanjut yuk ke versi berikutnya. Ternyata apa ya? Nyaman juga sih ya. Yuk, bersana yuk. Yuk ke ruangan sebelah sini tuh. Nih, ada juga ini ruangannya lain, karena ini rumahnya luas sekali. Ada berapa hektar ya rumah Sultan ini. Perhatikan dulu, di sini ada gerbang lagi. Baik. Assalamualaikum. Wah, nih. Dilihat dari sudut sini seolah-olah terkesan serem nih, ya. Jadi serem itu seolah, bayangin saja apa namanya, seolah-olah itu ada hantunya, ya. Tapi tidak, hantu itu ada dalam dirimu sendiri, ya. Karena kamu beranggapan seperti itu, maka semesta pun akan merespon seperti itu. Maka kita berfokus ke yang baik-baik, ya. Nah, lihat dulu nih, di sebelah sini dulu nih, tuh. Kan di sini banyak ruangan-ruangan yang lain nih. Wah, ada patung juga ini. Patung yang cantik-cantik ya, ada cantik dan ganteng ini. Ini. Itu juga sebelah sana ya. Nih. Wah, kaki nih. Iya. Oke, ya itulah seni ya, kesenian. Nah, Kayak kenal kayak si Anu ya. kayak Handemo itu. Kayak Sandemo. Walah. Oh iya, dia lagi pegang kamera itu Sandemo itu. Ya, dari sini juga nih. Ya, ini kesenian yang apa namanya diperlihatkan di sini untuk memberikan nyaman orang-orang yang melihatnya. Mungkin ini sebagai kolam ikan ini ya, kolam ikan tapi sih tidak ada ikannya, sudah tidak ada airnya ini sini nih. Wah, cantik banget ya, jadi ada taman. Di sini. Orang kaya ya, Os ya. Ya iya, jadi di sini ada taman surga di sini. Mungkin dulunya ini ada bunga-bunganya di sebelah sini, taman bunganya itu ya. Cuman sekarang sudah tidak terawat sehingga menjadi seperti ini adanya. Bayangkan saja seolah-olah di sini ada taman bunga, ya, taman bunga dan taman-taman yang lain. Ini artinya apa? Ini kita pun bisa membangun taman bunga dalam diri kita, dalam hati kita. Artinya apa? Kita selalu tentrem ayem, itu taman bunga, ya. Supaya hubur, kita sering sirami. Sirami dengan apa? Dengan dikir jalan tadi ya. Dikir jalan terus supaya tetap tersirami, tumbuhannya subur, berbunga, berbuah dan bisa memberikan aroma wangi kepada siapa saja. Artinya hidup itu kita harus bermanfaat bagi orang banyak. Nah, ternyata kesuksesan daripada orang-orang ini yang mempunyai rumah ini adalah beliau mempunyai prinsip bisa bermanfaat buat orang banyak. Artinya sering memberikan kebahagiaan kepada orang banyak, baik itu materi, baik itu ilmu dan lain sebagainya. Ya, oke. Ya, kita masuk aja yuk. Tangan-tangan seni ya, Os ya. Ya iya. Ya harus menggunakan seni. Nah, lewat sini ya. Assalamualaikum. Nah, ini ya. Kalian
pasti akan sukses, kalian pasti akan kaya, dan kalian akan berkelimpahan setelah menerapkan ilmu ini, ilmu dari semesta yang dijabarkan ini. Kita membangun taman bunga, kita memberi aroma wangi kepada semua orang, artinya kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Ya, baik. Wah, dengar di sini sudah demikian adanya karena tidak terurus, jadi berantakan. Ini termasuk tempelan-tempelan udah hilang. Tapi unik nih ya, bersih. Kalau ini bersih nih sebenarnya, maksudnya rapi loh, rapi penataannya. Diawali dari diri kita dulu, diawali dari dalam hati kita. Karena apa? Sesuatu yang di luar akan nampak indah ketika batin kita terasa nyaman. Berarti apa? Kita rapikan dulu isi batin kita, isi pikiran kita, kesadaran kita dirapiin dulu supaya nanti yang di luar terlihat rapi juga. Semesta akan merespon entah dari mana itu jalannya. Tuh. Iya. Hei. Mana? Stop, Tim. Mayat nih. Tadi dulu. Serem nih. Gede banget. Ya lah, bujang bayi. Kayak peti mati apa bukan? Jambang bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dulu. Jangan-jangan ini mayatnya orang yang punya ini nih. Waduh. Duh. Iya. Jadi bukanya gimana nih? Dikunci. Dikunci. Tadi dulu nih. Ada pintunya enggak? Udah nggak ada akses pintunya nih. Makanya mungkin orangnya di sini gitu yang punya rumah. Tadi dulu. Udah yuk. Tenang aja. Itu udah kesana yuk. Nih. Ada akses sini nih. Yuk, lewat sini. Kita puterin rumahnya ya. Biar tahu dari segala kelilingnya. Mungkin ada sesuatu. Itu dia itu tuh. Maksudnya lihat tuh di jendela itu tuh. Nih, di sini perhatikan tuh. Mana, Us? Itu jendela itu kayak apa itu? Tuh. Itu di jendela itu tuh. Ya maksudnya kayak mirip ini maksudnya orang pakai itu loh, pakai kerudung tuh. Jangan-jangan. Tuh. Orang lagi. Apa gambar apa? Oh kayak dulu. Maksudnya ini apakah hanya halusinasi saya atau kayak bener-bener melihat nih? Maksudnya kayak orang tuh di jendela itu tuh. Tuh, menengok ke sana nih. Tuh. Tadi dulu. Itu loh di balik kaca maksudnya tuh. Tuh kan? Iya. Di balik kaca. Iya. Tuh. Itu tuh. Bergerak. Tuh. Berarti orang tuh. Berarti ada penghuninya nih berarti. Gerak dia. Itu ke bawah itu. Ke bawah. Itu. Perhatikan. Mana? Ini. Perhatikan fokus. Tuh. Perhatikan. Itu kayak. Itu tuh ya. Shh. Itu. Kok sama? Kayak di sini. Oh hilang. Yang di sana hilang. Berarti ini nih. Ntar dulu. Isi. Punten. Assalamualaikum. Ini di kamera nampak jelas nggak? Di kamera itu. Kan Perempuan. Iya. Berjelas ya. Dia menatap ke sini. Ntar dulu. Ini maksudnya. Orang tadi bukan sih? Yang di berdela itu. Aneh loh. Ntar dulu nih. Punten. Ini kayak mayat. Iya. Ini mukanya sampai pusat banget tuh loh. Iya. Ini bukan orang, makanya itu udah mayat ini. Jangan. Tadi dulu. Dia tidak bisa menjawab karena sudah menjadi mayat mungkin nih ya. Tadi dulu. Tapi gimana nih? Kita mau berinteraksi, udah meninggal.
nggak bisa untuk apa namanya ini, nggak bisa untuk di ini. Tapi di kamera kelihatan kan ya? Iya kan jelas ini. Baik. Ini kalau kayak gini nih, bilang aku warga aja apa ya host? Kita dulu nih, kita ngomong sama keluarga jauh ya. Maksudnya orang sini udah tahu belum? Ada mayat di sini. Waduh. Tapi dia kayak perempuan kecil loh, maksudnya tubuhnya kecil nih. Apa masuk ke dalam sana gitu ya? Tapi ini nih, kakinya di sini nih. Seperti. Mungkin lagi tidur host. Enggak, itu kan pucat mukanya nih. Coba. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi tidur itu. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana host? Dia jawab. Dia jawab tuh kan. Maaf. Maaf ini siapa? Iya. Iya. Nani, ya. Maksudnya ngapain di sini? Heeh. Oh, iya. Oh, maksudnya jenengan dikubur hidup-hidup. Astagfirullahaladzim. Katanya dikubur hidup-hidup nih katanya. Siapa sih yang nguburin? Yang punya rumah. Jangan-jangan Katanya yang punya rumah yang punya rumah. nguburin ini hidup-hidup. Maaf, ini jenengan masih keluarganya, Pak? Gimana? Apa anaknya? Astagfirullah. Jangan-jangan itu tumbal pesugihan nih. Pantesan jadi sultan. Ya makanya kita dulu. Kena dulu. Dikuburnya di situ. Ini masih hidup. Iya. Ya, terus gimana caranya saya nolongnya? Oh, berarti tubuhnya ketanam ke sana. Seperti. Oh, lo kok bisa nongol kayak gini maksudnya? Oh, dikubur, tapi selama itu dia masih hidup, bisa bertahan hidup, dan beberapa jam dia berusaha untuk bangkit ke sini. Tapi yang tuan rumah ini nggak tahu. Terus tuan rumahnya, iya, tuan rumahnya pergi. Sekarang mungkin ketakutan ini mungkin ya, pada terbengkalai ini ya. Iya. Iya. Nanti saya tolong. Nanti saya minta sama apa? Jangan sendirian kita, tapi panggil warga gitu. Kita panggil Ya warga. iya. Takutnya nanti geger. Ya iya. Panggil. Iya. Kita kasih tahu warga aja. Iya. Nanti ya tunggu ya. Berarti udah berapa lama di sini? Nggak tahu. Dia bilang nggak tahu. Tapi mukanya pucat banget nih. Iya, udah pucat banget ya. Yaudah yuk. Kita kasih tahu warga. Nanti kita kasih warga dulu gimana nih. Jadi gitu teman-teman, nanti kita panggil beberapa warga. Yang penting kita maksudnya ada warga lah. Atau siapa tahu ada Pak RT-nya, supaya ada saksi yang mengetahui keberadaan beliau, nanti bisa kita bantu. Kalau kita sendiri mungkin nggak bisa, takutnya kenapa-napa kita dituduh gimana nanti ya. Ya nanti kita panggil Mana host? Punten. Kosong. Astagfirullahaladzim. Ini nggak ada apa-apa. Tadi di kamarnya ketangkap kan? Tangkap jelas. Waduh. Lihat dulu, ini kok bisa menghilang ini maksudnya? Mungkin kuburnya di sini nih. Kuburnya di sini. Di sini. Iya. Nanti pada apa ini?
Oh, bukan ini mainan. Banyak dulu, ntar dulu. Saya coba untuk apa namanya ventilasi lagi. Maaf. Iya. Oh, gini teman-teman. Ternyata apa-apa yang diperlihatkan ini adalah sebuah makna kias yang disampaikan tadi seorang wanita dikubur di sini yang mengaku keluarganya dia. Ini bukan yang dimaksud ternyata adalah orang ini kaya setelah bisa menguburkan segala dendam, kebencian, apa namanya itu, dan luka batin semua dikubur dalam diri kita. Merelakan itulah supaya kita bisa bangkit kesadarannya dan bisa lahir kembali. Jadi ini bukan orang yang dimaksud, orang yang dikubur, tapi ini sebagai makna kiasan bahasa Sanepa, bahasa teka-tekinya. Ya udahlah yuk. 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 Aduh, serem juga nih. Sahabat semuanya, inilah sebuah perjalanan yang penuh dengan teka-teki, penuh dengan bahasa samar-samar yang membuat kita mudah untuk terseret-seret dalam keadaan. Artinya, terseret dalam keadaan curiga, terseret dengan keadaan yang tidak asik. Karena apa? Ini adalah teka-teki. Maka dari itu ikuti saya sampai akhir. Ternyata yang dimaksud tadi, beliau kaya itu bukan dari siapa-siapa, tapi atas kenyamanan dirinya tadi, ya seorang sultan itu yang bisa mencipta, dan kita pun bisa menciptakan lebih dari itu, bahkan lebih kaya raya. Tetapi yang terakhir itu tadi tentang seorang yang dikubur, ya, yang mengaku keluarganya anaknya dikubur di halaman rumahnya, itu adalah sebuah makna teka-teki, bukan yang dimaksud, ya. Jadi dia merelakan sesuatu yang sudah nyaman dalam diri kita. Apa? Sesuatu yang nyaman itu yang disayangi bukan keluarganya, tetapi kebiasaan lama. Kebiasaan lama itu seperti kita terbiasa untuk ngutang, terbiasa untuk mengeluh, terbiasa untuk selalu drisulu dan sebagainya. Kita buang itu, kubur jauh-jauh, ya, dikubur dalam-dalam maksudnya, supaya kita bangkit dalam kesadaran baru, dalam dunia baru, sehingga kita menjadi sultan, menjadi makmur Jepar-Jepur. Oke, mudah-mudahan bisa memahami dengan betul. Jadi adalah makna kiasan bukan orang yang dikubur, tetapi adalah tadi kebiasaan buruk yang selama ini kita terlanjur install dalam diri kita, kita kubur. Mudah-mudahan kalian menjadi pribadi yang bernilai. Mudah-mudahan juga kalian menjadi orang yang sukses, makmur Jepar-Jepur. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur Jepar-Jepur.